Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita yakin percaya bahwa pagi hari ini ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu, itu yang ku perlu. Kau sumber penghiburanku, dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku. Mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Bawa kami masuk hadirat-Mu, bawa kami masuk gunung kudus-Mu. Kami sembah nama-Mu, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami muliakan nama-Mu. Haleluya, Kau yang layak disembah, Kau yang layak dimuliakan, Kau yang layak terima pujian. Haleluya.
tiada yang sepertimu, layak dipuji, layak disembah. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kiria lawataka ya ralawaso, ora lawataka ya ralawasiki ya ralawataka ya ralawataka ya ralawaso. Mari bahwa setiap kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, bahwa setiap kami masuk ke hadirat-Mu Tuhan, segarkan setiap jiwa kami, penuhi setiap hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, kami bersyukur Bapa. Oh Yesus, terima kasih. Oh, bahwa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu, kami mau menyembah-Mu Tuhan, kami mau memuji-Mu Bapa. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Sebab itu ku memuji-Mu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu puji-Mu, dan angkat tangan sembah-Mu, tinggikan nama-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Yesus, kemuliaan bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kami rasakan hadirat-Mu pagi hari ini. Dan kalau sebentar kami akan terima akan kebenaran-Mu Tuhan, urapi, kuduskan setiap hidup kami, bahkan urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya percaya hari ini adalah hari yang luar biasa, di mana kita diperkenankan oleh Tuhan untuk mengawali segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk mengawali segala sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Dan kita bersyukur dari gereja kita diberi sebuah tema yang luar biasa. Tomorrow will be better. Hari esok akan lebih baik. Mari kita yakini bahwa hari esok itu akan lebih baik daripada hari ini dan hari-hari yang lalu. Oleh karena itu, dari Amsal 23 ayat yang ke-17, di situ dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hidup adalah sebuah perjalanan, di mana di dalam perjalanan itu banyak hal yang terjadi, dan di dalam sebuah perjalanan itu adalah tidak selalu yang namanya mulus, lancar atau sukses. Dan itulah yang membuat kita harus terus masuk di dalam sebuah proses kehidupan iman yang harus kita lalui. Dan proses itu adalah sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita.
Karena di dalam Pengkhotbah 3 ayat yang ke-11, di situ dikatakan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan itu tidak menjanjikan bahwa hidup ini adalah selalu baik, tanpa kesulitan, tanpa tantangan. Dan Tuhan juga tidak menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, tanpa awan yang gelap. Juga Tuhan tidak menjanjikan bahwa setiap kehidupan kita itu mulus, tanpa bukit yang terjal, bahkan lembah yang kelam. Tetapi satu hal yang harus kita percayai, bahwa Dia itu tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan setiap hidup kita itu sudah dirancang bagaimana kehidupan kita menuju hal yang indah yang akan kita rasakan. Dan janji ini adalah menyertai kita di dalam setiap musim kehidupan. Tidak peduli bahwa rintangan itu ada, tetapi Tuhan tetap ada bersama-sama kita untuk mengiring langkah kita di dalam kehidupan ini. Bahkan ketika kita mencari sebuah sandaran atau menopang kehidupan kita di dalam sebuah kesulitan, Tuhan siap di dalam kehidupan kita itu akan dibawa oleh hal yang menuju di dalam sebuah kebaikan. Maka Tuhan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Mari kita yakini bahwa janji Tuhan itu ada. Hari esok itu lebih baik. Tomorrow will be better. Dan saya katakan tadi di dalam Amsal 23 ayat yang ke-17, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Tidak peduli apa yang sedang kita hadapi hari-hari ini, tetapi masa depan kita di dalam Tuhan Yesus itu adalah ada dan tidak akan pernah hilang. Maka ketika kita melihat ke sekeliling kita, orang-orang di sekitar kita ada di dalam sebuah hal kehidupan yang lebih baik, hidup kita ini tidak usah dibawa di dalam yang namanya iri hati atau mungkin di dalam kecemburuan sosial, karena Tuhan itu sudah memiliki kepedulian di dalam hidup kita untuk membawa hidup kita ini lebih baik. Kita harus percaya bahwa masa depan kita itu sudah dijamin oleh Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan itu penting. Pengharapan itu harus ada, karena pengharapan itu akan membawa sebuah kondisi yang baik di dalam kehidupan kita. Ketika kita itu hilang pengharapan, menjadikan sebuah kondisi yang tidak baik, bahkan membuat hati kita ini kering, dan kita membuat hati ini menjadi letih, menjadi lesu. Ingat bahwa di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat. Nah, itulah pengharapan yang harus kita bawa, harus kita tanamkan di dalam pikiran kita, perasaan kita, segala aspek kehidupan kita untuk membawa kehidupan ini adalah menuju hal yang lebih baik. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana agar harapan kita ini tidak hilang? Bagaimana harapan itu tetap ada di dalam kehidupan kita? Mari kita lihat di dalam Mazmur 42 ayat yang ke-12. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pengharapan di dalam hidup kita di dunia ini, kita hanya berharap di dalam Tuhan Yesus. Di luar Tuhan Yesus kita tidak memiliki pengharapan yang pasti. Jadi kita ini dapat berharap di dalam kehidupan kita, memiliki harapan.
itu hanya di dalam Tuhan Yesus. Jadi yang pertama adalah pengharapan kita itu tetap ada ketika kita ada di dalam Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, karena satu-satunya pengharapan di dalam Tuhan Yesus, maka kita ini harus senantiasa hidup di dalam bersyukur. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Itulah ungkapan iman yang harus dinyatakan di dalam sebuah kehidupan. Tuhan itu akan menolong, maka di dalam hari depan kita memiliki pengharapan yang pasti di dalam Tuhan Yesus. Kita harus percaya di waktu yang lalu Tuhan sudah menyertai kita. Tuhan menyediakan keperluan kita, kebutuhan kita. Hari ini Tuhan pun menyediakan. Terlebih hari esok, pengharapan yang pasti ada di dalam Tuhan Yesus. Maka hidup kita ini sudah dijamin bahwa pengharapan itu selalu ada. Dan pengharapan itu adalah yang pertama, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada yang lain, tetapi serahkanlah pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus. Yakini bahwa janji Tuhan itu pasti terbukti di dalam kehidupan kita untuk senantiasa berserah, percaya penuh di dalam Tuhan Yesus. Ayat yang sama yang mengatakan seperti Mazmur 42 tadi, yaitu ada di dalam Mazmur 43 ayat yang kelima. Di situ juga sama dikatakan, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Di sini pemazmur menekankan bahwa kita harus berharap kepada Tuhan, karena Tuhanlah satu-satunya penolong yang sudah membuktikan atau sudah terbukti di dalam kehidupan setiap orang percaya. Maka ketika kita ini ada di dalam sebuah tekanan, jiwa kita tertekan, kita tidak perlu yang namanya gelisah, karena Tuhan menjadi satu penolong kita, yaitu yang siap untuk membawa setiap harapan kita menjadi sebuah kenyataan. Harapan itu ada dan tidak akan pernah hilang. Tuhan Yesus itu datang membawa yang namanya sebuah kehidupan yang berkelimpahan, dan Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik itu sudah memberikan teladan kehidupan di dalam kehidupannya ketika berada di dunia bersama-sama para muridnya. Oleh karena itu, mari kita percayai bahwa Tuhan Yesus, Gembala Agung kita, tetap untuk mengiring kita, bahkan menyelamatkan kita, mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Segala sesuatu di sekitar kita itu memang dapat berubah, tetapi satu pribadi yang tidak pernah berubah, yaitu Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah sebagai sumber pengharapan kita yang sejati. Kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tidak akan pernah dipermalukan. Oleh sebab itu, mari kita jangan goyah, jangan melepaskan kepercayaan kita itu dari Tuhan, karena di luar Tuhan itu tidak ada jaminan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, agar pengharapan kita itu tetap ada dan tidak hilang, yang pertama tadi adalah mari kita tetap ada, percaya di dalam Tuhan Yesus. Karena di dalam Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan kita. Dia adalah sudah menjamin kita untuk tetap di dalam rancangan Tuhan atas hidup kita. Dan rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang penuh dengan kebaikan, penuh dengan damai sejahtera,
rancangannya tidak pernah rancangan hal-hal yang buruk, tetapi rancangan yang terbaik. Itulah harapan kita di dalam Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua, supaya pengharapan kita itu tetap ada dan tidak hilang, kita harus di dalam firman Tuhan. Kita harus di dalam firman Tuhan. Amsal 24 ayat yang ke-14. Ketahuilah, demikian hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Kita harus menerima apapun yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu menciptakan apa yang tidak ada menjadi ada. Maka waktu firman Tuhan itu diucapkan, sesuatu yang baru pun tercipta. Kita ingat bagaimana penciptaan akan dunia ini. Tuhan berfirman dan akhirnya tercipta. Maka ketika firman itu ada di dalam hidup kita, firman itu kita hidupi di dalam kehidupan kita, maka akan terwujud. Ketika kita berada di dalam firman Tuhan, berarti hidup kita ada di dalam sebuah kebenaran. Kalau kita hidup di dalam sebuah kebenaran, rancangan Tuhan atas hidup kita itu pasti akan terjadi dan tergenapi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, maka kita ini akan timbul iman kita. Iman kita timbul dan pengharapan kita itu akan tumbuh, dan firman itu adalah menjadi pengharapan atas hidup kita. Maka kita tetap harus berada di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada satu contoh, ketika ada seorang buta sejak lahir. Ada seorang buta yang sejak lahir. Apakah itu karena kesalahannya, apakah itu karena orang tuanya? Tetapi semuanya itu adalah terjadi karena pekerjaan Allah. Maka inilah bukti bahwa firman itu nyata di dalam kehidupan kita dan di dalam hidup kita untuk menyatakan kasih Allah di dalam kehidupan kita. Sehingga dalam kondisi apapun Tuhan bisa menyatakan bahwa firman itu tergenapi. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu Allah turut bekerja di dalam segala hal atas hidup kita. Kalau kita mempercayakan diri di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, harapan itu, masa depan itu akan tetap ada. Dan dengan harapan itu tetap ada, tidak hilang, maka hari esok adalah hari yang lebih baik. Kalau kemarin Tuhan sudah menuntun kita, hari ini menuntun kita, Tuhan tetap akan menuntun kita di hari esok. Kalau kemarin di dalam sebuah keadaan yang baik, hari ini di dalam sebuah keadaan baik, tentu di hari yang akan datang keadaan kita pun akan menjadi lebih baik. Maka sekali lagi, mari kita hidup percaya di dalam Tuhan Yesus dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari ketika kita memiliki harapan hari esok adalah hari yang lebih baik, kita tetap percaya kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang bisa kita andalkan. Bukti dari kasih-Nya Tuhan Yesus di dalam hidup kita sudah nyata.
dan kita harus menjalani hidup kita berada di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya masa depan kita tetap ada dan tidak pernah hilang. Bahkan hari esok adalah hari yang lebih baik dari hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas waktumu yang sudah Tuhan berikan untuk merenungkan firman-Mu Tuhan. Kami ingin Tuhan untuk tetap hidup bersama dengan Tuhan di dalam hari-hari yang akan datang. Kami percaya hari esok adalah hari yang lebih baik yang sudah Tuhan berikan kepada kami melalui janji-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam hidup kami. Perkenankan hari ini kami memasuki untuk segala aktivitas kami dengan tuntunan daripada Tuhan sendiri melalui Roh Kudus, bahwa kami setiap hari untuk senantiasa masuk di dalam perkenanan-Mu Tuhan, sehingga kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami serahkan hari ini di dalam tangan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.